Ex-Karo Provos Irjen, Purn. Ricky Herbert Parulian Sitohang menyinggung kasus yang pernah menyeret ex-Kabareskrim Kojen, Purn. Susno Duwaji. Ia juga meminta Susno Duwaji untuk tidak cari panggung di kasus Vina Cirebon. Sebab menurut dia, Susno Duwaji bukan orang yang suci sehingga bisa berkomentar seenaknya soal Polri. Hal itu lantaran Susno Duwaji meminta Kapolri memeriksa bahkan memecat Kapolres inisial R. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas. Saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kata Ricky Sitohang dikutip dari Seleb Onjam News, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Ricky membela Kapolres R yang memeriksa anggotanya karena menemani Susno Duwaji makan. Sehingga menurut dia, apa yang dilakukan Kapolres R itu sudah benar. Bahkan ia heran jika Susno meminta Kapolri memecat Kapolres inisial R, apalagi, kata dia, Susno Duwaji sudah bukan anggota Polri sehingga tidak bisa memerintah seenaknya. Udahlah gak usah sok-sokan suruh mecat orang, kita kan tahu siapa dia, kata Ricky lagi. Menurut dia, Susno Duwaji sebaiknya jangan merasa sok suci dan seolah-olah paling benar di negara Republik Indonesia. Ricky Sitohang ternyata merupakan provos yang sempat memeriksa Susno Duwaji di bandara saat hendak pergi ke luar negeri. Saya periksa, saya bawa dari bandara ke Mabes Polri. Sucikah dia, jadi gak usah merasa suci gitu, tandasnya. Biar semua masyarakat tahu siapa Susno Duwaji, gak bersih-bersih amat itu orang, bermasalah juga kok, tambah Ricky. Bahkan kata dia, Susno Duwaji tidak kompeten untuk mengatakan kasus Vina adalah kecelakaan. Bapak itu di mana keahliannya di lalu lintas? Kan enggak ada, ungkapnya. Ricky juga mengatakan kalau Susno Duwaji hanya mencari panggung saja agar disebut orang hebat. Sekarang saya ungkap siapa-siapa mereka ini, cari-cari panggung di permukaan aja, kata dia. Sementara itu, Susno Duwaji juga pernah menyinggung soal kasus yang menjeratnya beberapa tahun lalu. Susno Duwaji bahkan menangis saat bertemu dengan Peggy Setiawan. Jenderal Bintang 3 ini mengaku selama ini dirinya selalu membayangkan Peggy Setiawan berada di dalam tahanan. Kenapa saya membayangkan begitu karena saya pernah ditahan juga, jelas dia. Sebagai jenderal yang pernah ditahan dan dipenjara, Susno Duwaji paham betul rasanya seperti apa. Apalagi jika harus ditahan atas kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Betapa enggak enaknya kalau tidak bersalah ditahan. Saya merasakan itu, makanya kalau terkait ketidakadilan, saya tampil di depan, tandasnya. Susno Duwaji merasa nasibnya sama dengan Peggy Setiawan dan para terpidana kasus Vina. Ia menitikan air mata, saya ini kan Jenderal Law, aktif waktu itu, ditangkap, dipenjara, bisa, jelasnya. Analisis psikolog forensik, Reza Indragiri Amriel soal kasus Vina Cirebon dipandang sebelah mata oleh dua pensiunan Jenderal Polri. Mereka menilai kehadiran Reza Indragiri dalam kasus ini hanya mencari popularitas. Reza Indragiri disebut tak berkompeten dalam mengomentari kasus tersebut. Pensiunan jenderal pertama yang melontarkan komentar pedas itu datang dari Ricky Herbert Parulian Sitohang. Irjen Pol Purnawirawan Ricky meragukan analisis Reza Indragiri terhadap pengungkapan kasus kematian dua sejoli itu. Menurutnya, ia tidak berkompeten lantaran tak memiliki sertifikat soal bedah mayat atau otopsi. Ricky mengungkapkan bahwa Reza Indragiri hanya mencari panggung agar kelihatan hebat. Reza, kata Ricky, menyerobot tugas pokok dan fungsi, tupoksi, ahli forensik dalam menganalisis kasus tersebut. Analisis Reza juga menggiring opini publik. Ricky mengkritik bahwa Reza Indragiri cuma mencari panggung dan mengejar popularitas semata. Yang seharusnya tidak dia lakukan. Berikan aja kesempatan kepada hakim untuk menelusuri kasus apakah ini kecelakaan atau pembunuhan, tambahnya.
Salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman diketahui belum dikembalikan ke Lapas Cirebon. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke Lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM pun menanggapi informasi mengenai Sudirman tersebut. Tony mengaku telah mendapatkan informasi bahwa Polda Jawa Barat sudah mengembalikan para terpidana kasus Vina Cirebon kepada Kakanwil Kemkumham Jawa Barat. Sementara Sudirman belum dikembalikan. Pengembalian terpidana hanya 6 itu terkonfirmasi dari surat Polda Jawa Barat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat di Bandung, katanya. Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus bukan tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon. Nah, seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan? Ini kenapa tidak, katanya. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony pun mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas. Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Justru sebaliknya Sudirman ini dibutuhkan oleh keluarga dan pengacara para terpidana yang sudah dikembalikan itu untuk melakukan upaya PK, kata Tony. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Sehingga nanti terungkaplah sebenarnya apa yang terjadi Sudirman itu melakukan atau tidak kemudian terungkaplah selama di Polda Jawa Barat Sudirman diapain disuruh apa terbongkar semua justru itu, tutur Tony. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini.
Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Sementara itu, satu terpidana kasus Vina yakni Sudirman hingga kini masih belum menempati Lapas Cirebon seperti 6 rekannya. Bahkan belakangan beredar kabar bahwa Sudirman menghilang lantaran keberadaannya tak diketahui. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Lantaran hal tersebut, Tony pun menyindir nyali Polda Jabar yang menurutnya tengah ketar-ketir. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam.
Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kali Tanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia.